Halo, kembali berjumpa pada video kali ini membahas mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Oke, yang menjadi tujuan pembelajaran di sini sebagai peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan gangguan dan kelainan pada tulang, sendi, dan otot, dan juga mengaplikasikan upaya penjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Oke, bagian yang pertama yaitu gangguan dan kelainan pada tulang. Jadi di sini dapat diakibatkan oleh infeksi kuman penyakit kelamin yang menyerang sendi lutut. Yang kedua, kelainan karena kecelakaan. Misalnya patah tulang atau fraktura, retak tulang atau fisura, dan memar. Nah, pada gambar ini ada yang disebut dengan fraktura terbuka, di mana dalam fraktura terbuka ini tulang yang patah menyeruak keluar dan menembus permukaan kulit. Sedangkan pada fraktura yang tertutup, tulang yang patah tidak sampai menyeruak keluar dari kulit. Baru yang ketiga, kelainan karena kekurangan zat gizi. Misalnya kekurangan vitamin D, baru zat kapur dan fosfor. Yang keempat ada yang disebut dengan rakitis. Rakitis ini kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Nah, ini biasanya terlihat dari kaki yang berbentuk huruf O atau berbentuk X, ya. Yang selanjutnya ada osteoporosis. Jadi di sini keadaan di mana terjadi penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Jadi akibatnya tulang menjadi keropos. Penyebabnya karena kekurangan kalsium. Jadi penyakit ini mudah terjadi pada orang yang lanjut usia. Jadi pengeroposan tulang nampak dari permukaan ini yang normal, sedangkan ini yang sudah terjadi osteoporosis. Ini osteoporosis dan yang ini yang sudah normal. Yang selanjutnya, yang keenam, kelainan karena sikap tubuh yang salah. Di sini terdiri dari 3. Ada yang disebut dengan lordosis. Lordosis ini di mana tulang belakang bagian leher dan punggung terlalu membengkok ke depan. Baru ada yang disebut dengan kifosis. Tulang belakang bagian punggung dan pinggang terlalu membengkok ke belakang, kebalikan dari lordosis. Ada skoliosis. Ini tulang belakang terlalu membengkok ke samping kanan atau kiri. Sedangkan sikap duduk yang benar adalah seperti ini. Yang ketujuh, gangguan pada otot. Nah, karena otot merupakan alat gerak aktif, maka jika terjadi gangguan pada otot, jadi akan mengganggu sistem gerak, terutama pada gerak pasif pada rangka. Nah, gangguan yang dapat terjadi pada otot ada beberapa. Bagian A, atrofi, yaitu keadaan di mana otot mengecil sehingga tidak mampu berkontraksi. Jadi atrofi dapat terjadi karena kurangnya aktivitas otot. Ini merupakan otot yang normal, sedangkan yang ini otot yang semakin mengecil, sehingga kelihatan bisa seperti sangat kurus sekali. Bagian B ada yang disebut dengan hipertrofi otot. Ini merupakan kebalikan dari artrofi, yaitu keadaan di mana otot semakin membesar.
sebagai akibat otot dilatih secara berlebihan, sehingga terjadi peningkatan ukuran sel-sel otot atau terjadi peningkatan massa dari otot. Jadi ini terjadi pada binaraga yang selalu melakukan olahraga yang berlebihan. Bagian C, ada kram atau spasme otot yang sering terjadi pada pemain sepak bola. Nah, ini terjadi akibat kerja otot kontraksi yang terlalu kuat. Nah, serangan spasme biasa sering terjadi pada otot betis yang secara tiba-tiba dan terasa berkedut. Ini untuk mengatasi ini, serangan ini biasanya di perut atau yang lebih sering dilihat pada pemain sepak bola dengan melakukan kaki yang seperti ini. Yang bagian D, ada yang disebut dengan stiff atau kaku leher, yaitu leher yang terasa kaku dan terasa sakit ketika digerakkan. Jadi stiff dapat terjadi karena adanya peradangan pada otot trapesius leher sebagai akibat salah gerakan atau adanya hentakan pada leher, atau bisa juga sebagai posisi leher pada saat tidur tidak pas. Jadi ini merupakan otot trapesius terjadi peradangan sehingga akan sangat kaku atau akan sangat terasa sakit ketika digerakkan. Baru hernia abdominalis, yaitu pembukaan atau kelemahan dalam struktur otot dinding perut mengakibatkan benjolan dari dinding perut. Ini hernia ini sebenarnya ada bermacam-macam. Baru ada yang disebut dengan tetanus. Jadi ini merupakan penyakit yang mengakibatkan ketegangan atau kaku otot secara terus-menerus yang terjadi lantaran infeksi dari Bacillus Clostridium tetani, bakteri yang masuk melalui kulit yang sedang mengalami luka sehingga mengalami infeksi dan menghasilkan racun yang menyerang pada sistem saraf. Akibatnya fungsi sistem saraf tidak dapat mengontrol otot sehingga akan terganggu. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan myasthenia gravis. Jadi ini merupakan otot yang melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Jadi otot yang terjangkit sanggup dari otot-otot kecil seperti otot wajah dan pernapasan. Ini diakibatkan oleh autoimun, merupakan kegagalan dari sistem kekebalan tubuh yang membuat badan menyerang jaringannya sendiri. Inilah beberapa yang menjadi gangguan atau kelainan pada tulang, sendi, atau otot. Yang selanjutnya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, yang pertama yaitu dengan meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan yang dapat diperoleh dari susu, kangkung, kedelai, dan olahan ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Ada yang sering dilakukan dengan gratis, ya, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi dapat membantu pembentukan vitamin D. Baru ada yang ketiga, yaitu dengan memperhatikan asupan vitamin D yang dapat diperoleh dari telur,
produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Tentu yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari, tetapi juga tidak berlebihan. Misalnya dengan jalan kaki, jogging, naik turun tangga, dan aktivitas fisik yang lain yang tidak terlalu berat. Yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, yaitu dengan cara duduk yang benar, juga dengan cara tidur yang benar, yaitu bisa juga dengan memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Oke? Inilah 5 sebagai upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Oke, demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.